Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Insyaallah hari ini kita akan menyelesaikan surah Az-Zariyat. Ya, Masya Allah suratnya panjang. Alhamdulillah lakal hamdu wa lakal syukur. Dan semoga apa yang nanti kita dengarkan bersama-sama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Ya, karena tujuan kita belajar ya akhwat bukan hanya untuk mengumpulkan pengetahuan, tapi lebih dari itu tujuan kita belajar adalah agar semakin bertambah dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu barang siapa yang menempuh sebuah jalan di mana ia ingin belajar agama, maka dimudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpesan kepada diri saya dan teman-teman semuanya, mari jadikan aktivitas kita di sepanjang kehidupan kita adalah diantaranya adalah untuk mentadabburi Al-Quran, untuk belajar tafsir Al-Quran. Karena hidayah akan Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Syekh Utsaimin pernah mengatakan hidayah itu dicari. Bagaimana mencarinya? Di antaranya adalah dengan mentadabburi Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Ya, dan di antara tujuan utama belajar bahasa Arab ya akhwat bukan untuk gagah-gagahan ya bisa bicara bahasa Arab, tapi lebih dari itu agar kita bisa mentadabburi Al-Quran. Itu tujuan utama kita. Ya, orang kalau sudah belajar bahasa Arab, kemudian ia bisa paham dengan apa yang ada dalam kandungan Al-Quranul Karim, maka subhanallah akan lebih khusyuk salatnya, akan lebih mudah untuk menangis manakala membaca ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan apa-apa yang membuatnya ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah konsep ya yang memang sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di mana orang-orang beriman apabila mendengar ayat-ayat Allah wajilat qulubuhum, subhanallah, hatinya bergetar, subhanallah. Dan ini tidak bisa didapatkan teman-teman kecuali bagi siapapun yang ia mengerti dan paham akan makna Al-Quranul Karim. Baik, kita akan memasuki surah Ad-Dariyat ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Ya, setelah kita membahas kemarin di ayat ke-49 tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya kenikmatan, dan di antara kenikmatan yang Allah berikan adalah Allah menghamparkan bumi ini untuk kita tinggali, dan Allah telah menciptakan segala apa yang ada di bumi ini berpasang-pasangan, subhanallah. Dan ini bukti tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berakal, subhanallah. Dan ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hambanya dengan memberikan rizki yang luar biasa, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersegera kembali kepada Allah Azza wa Jalla untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi fafirru ilallah itu maknanya adalah kita diminta untuk ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita misalnya teman-teman mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukan berjalan tapi lari, ya. Dan inilah sifat orang-orang beriman. Ya, sifat orang-orang beriman ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, maka orang-orang beriman mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Bahkan kami mendengar dan kami taatnya bukan dengan berjalan, tetapi dengan berlari. Subhanallah, subhanallah. Teman-teman, kenapa kita itu diminta untuk bersegera ketika mentaati Allah dan mentaati Rasulnya? Karena kita tidak akan tahu kapan Allah memanggil kita semuanya. Kita tidak akan tahu kapan kita itu meninggal dunia. Ya, kalau saat ini bekal kita masih sedikit,
Kalau saat ini amal solih kita yang kita lakukan masih sangat-sangat sedikit, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus kembali kepada Allah dan kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Bisa dibayangkan teman-teman, kalau sekiranya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita semuanya, pasti kita akan menjadi manusia-manusia yang tersesat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan hidayah, ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk beramal solih, maka janganlah menunda barang semenit, subhanallah. Ketika kita ingin berdoa, maka berdoalah kepada Allah. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, maka bersegeralah membaca Al-Quran. Ketika kita ingin berinfak, maka bersegeralah kita berinfak. Ketika kita ingin menuntut ilmu, maka bersegeralah untuk menuntut ilmu. Ketika teman-teman, ya, akhwati fillah, sudah ada yang melamar, misalnya laki-laki yang solih, maka untuk apa ditunda? Bersegeralah untuk menikah. Karena menikah itu adalah ibadah sepanjang kehidupan seorang wanita setelah dia menjadi seorang anak bagi kedua orang tuanya. Subhanallah. Saya sayang ya teman-teman pernah mendengar bahwa ada akhwat yang sudah datang kepadanya laki-laki, tapi dia tidak mau untuk menikah hanya karena ingin berkarir. Ya, subhanallah. Dan ini teman-teman, kelak siapapun yang menolak laki-laki yang salih ketika datang kepadanya dan dia menolaknya, maka akan terjadi fitnah. Fitnahnya di mana-mana. Dia pun akan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, ya. Karena subhanallah zaman kita hidup ini adalah di zaman di mana fitnah terbesar, kata Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW meninggal adalah kita kaum wanita. Ya. Dan ketika teman-teman ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berbuat baik, maka bersegeralah. Kita tidak tahu kapan pintu kebaikan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menunggu ya waktu nanti atau momen tertentu, karena bisa jadi kita ketika akan menunggu momen tertentu kita sudah tidak lagi sampai untuk bisa beramal salih. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu juga ilmu, ya. Jadi ketika kita beramal, ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya semangat 45 untuk bersegera, tapi lebih dari itu, kita pun perlu yang namanya ibadah, yang namanya ketaatan kepada Allah, itu perlu ilmu. Teman-teman masih muda, saatnya teman-teman banyak-banyak belajar, duduk di majelis ilmu. Subhanallah. Karena teman-teman, ketika teman-teman belajar, ketika teman-teman mencari ilmu, maka Allah akan berikan hidayah. Jadi yang namanya amal solih kaitannya sangat erat dengan ilmu. Dan seorang hamba, teman-teman, tidak bisa atau belum bisa dikatakan sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah kecuali ia harus berilmu terlebih dahulu. Apa kata Talq bin Hubaib ketika beliau mendefinisikan tentang takwa? Kata beliau, at-taqwa huwa an ta'mala bi ta'atillah. Seorang hamba ketika dia mentaati Allah, ingin bertakwa kepada Allah, maka ia pun bersegera mentaati Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, dengan cahaya ilmu. Ya, dengan cahaya ilmu, bukan untuk ikut-ikutan tapi dengan ilmu. Pentingnya duduk di majlis ilmu, pentingnya belajar. Jadikan belajar agama itu bukan sambilan, tetapi memang kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan utamanya juga untuk belajar. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, dan sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Ya, dan Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah. Apa doanya Rasulullah, teman-teman? Doanya Rasulullah SAW itu, Rabbi zidni ilma, minta ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah setiap hari agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang gemar menuntut ilmu, dan bukan hanya belajar, bukan hanya menuntut ilmu, tapi juga mengamalkannya. Dan ketika kita berdoa, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa. Ya, ketika kita akan belajar, apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Karena ini yang kita cari, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan teman-teman, ketika teman-teman belajar, ya, maka apalagi belajar ilmu agama, maka teman-teman tidak mencukupkan diri ketika
belajar. Jadi subhanallah, semakin orang itu teman-teman, semakin dia lama belajar agama, maka dia akan menjadi orang yang atau hamba Allah yang merasa kurang ya dalam belajar. Subhanallah, ternyata ada banyak ilmu Allah yang belum saya pelajari. Subhanallah, ternyata ilmu Allah itu sangat-sangat luas dan tidak boleh kita dalam belajar itu waliyadzubillah ada sifat sombong. Dalam menuntut ilmu tidak boleh kita ada sifat merasa diri kita sudah bisa semuanya. Karena itu yang akan menghalangi kita dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadilah kita semuanya ya teman-teman orang-orang yang senantiasa belajar dan belajar ilmu agama dan tidak ada kata gengsi dalam belajar ilmu agama. Ya, kepada siapapun ketika kita tahu beliau ada ilmu yang Allah titipkan kepadanya, maka kita belajar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala teman-teman kalau sudah menitipkan ilmu kepada seorang hamba, maka Allah jadikan hamba tersebut bermanfaat untuk orang banyak. Ya Masya Allah. Baik, kemudian di antara tujuan kita dalam beramal salih selain dibarengi dengan ilmu, ya bukan hanya semangat fafirru, bukan hanya bersegera tapi juga dengan ilmu. Maka apa kata Talq bin Hubaib? Anta'amala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah. Kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah ya akhwat. Ketika teman-teman beramal salih, bersegera untuk beramal salih, maka Allah akan janjikan surga bagi hambanya. Dan kita berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta surganya Allah, itu tidak mengurangi keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah telah menyediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Subhanallah. Kemudian kata Talq bin Hubaib, wa antatruka ma'siyatallah. Nah, ini masih berhubungan dengan takwa. Dan seseorang yang bertakwa itu hendaklah dia meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Hendaklah dia meninggalkan maksiat dan dosa-dosa. Ala nurin minallah, dengan ilmu. Subhanallah. Jadi tidaklah dia meninggalkan sebuah larangan Allah kecuali dia tahu bahwa Allah yang telah melarang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah melarang untuk berbuat demikian. Ya. Kemudian takhafu thawaballah, dan dia pun takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya akhwat, kalau kemaksiatan sudah banyak merajalela, kalau dosa sudah banyak yang telah dilakukan oleh seorang hamba di muka bumi ini, maka tunggulah adab Allah itu pasti akan datang. Kita sudah bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi yang berdakwah kepada kaumnya, kemudian kaumnya justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah timpakan kepadanya angin, Allah timpakan kepadanya banjir, Allah timpakan kepadanya suara gemuruh yang sangat besar, dan itu sudah terjadi di kaum-kaum yang terdahulu. Maka takutlah kepada Allah subhanallah, apalagi hari-hari ini subhanallah terjadi banyak gempa ya teman-teman. Ya di Jawa terutama ya sudah banyak gempa. Terakhir kejadian adalah meletusnya Gunung Semeru yang ada di Lumajang ya subhanallah. Dan bagi kita orang-orang beriman, hendaklah itu menjadi sebuah pelajaran bahwa kejadian-kejadian seperti itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu untuk kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Masih ada waktu untuk kita berbenah diri menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada kemarin. Masih ada waktu diri ini untuk menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan. Subhanallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang senantiasa memperbanyak istighfar, yang senantiasa untuk tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selagi nyawa masih Allah berikan kepada kita. Baik. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-50 ini, inni lakum minhu nadhirum mubin. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah beritahukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untuk kita semuanya. Ya, Masya Allah. Jadi ini teman-teman, benar-benar kita diberikan pelajaran yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini, ketika kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang adab-adab Allah yang lainnya. Baik, kemudian di ayat ke-51 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Ya, subhanallah. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadza minal firari ilallah, bal hadza aslul firar ilaihi an yafirrul abd man ittakhada alihatan ghairullah minal awsani wal andad. Maksudnya, kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, Taysirul Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, ini tafsirnya beliau, kata beliau, sesungguhnya ini adalah asli dasar dari kita untuk menjauhi apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kalian mengadakan, maksudnya di sini la taj'alu ma'allahi ilahan akhar, janganlah kalian mengadakan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah teman-teman, ini yang harusnya kita perhatikan betul-betul, ya, bahwa kita itu diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menduakan Allah, dan Allah mengampuni segala dosa, ya, dosa syirik bagi yang dikehendakinya. Subhanallah teman-teman. Dan penting bagi kita, ketika kita tahu bahwa kita hendaklah menjauhi syirik, menjauhi menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting bagi kita untuk belajar apa saja perbuatan-perbuatan yang termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman, ada sebuah kitab, ya, di mana sepertinya kitab ini harus kita pelajari semuanya. Di antaranya adalah kitab Ushulus Salasah. Ini penting untuk kita pelajari karena nanti di sini ada penjelasan, ya, di antaranya adalah apa itu syirik, apa itu menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman juga bisa belajar kitab Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam itu pembatal-pembatal keislaman, karena ini juga bagus untuk dipelajari. Subhanallah, setelah belajar al-usulus salasa, teman-teman boleh belajar Nawaqidul Islam. Ya, nanti di sana juga ada dipelajari bahwa di antara pembatal keislaman yang pertama itu adalah ketika menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika misalnya di antaranya Syekh menjelaskan, ketika seseorang itu misalnya menyembeli kurban kepada atau menyembeli hewan kepada atau ditunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau teman-teman juga bisa belajar sebuah kitab namanya kitab Al-Qawaidul Arba' atau kitab Aqidah Wasitiyah. Ya, itu semuanya bisa teman-teman pelajari. Baik. Nah, teman-teman, agar kita bisa tahu, ya, agar kita tidak masuk ke dalam menyekutukan Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang namanya menyekutukan Allah, yang namanya syirik itu dibagi menjadi 3. Ada syirik akbar, ada syirik asghar, dan ada syirik khafi. Apa itu syirik akbar? Yaitu syirik besar. Ya, dan ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali harus bertaubat terlebih dahulu. Subhanallah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang-orang yang dia menyekutukan Allah, mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anaknya Allah, waliyadzubillah, mengatakan bahwa Tuhan ibu, Tuhan bapak, nah itu semuanya subhanallah di antara menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syirik akbar juga teman-teman dibagi lagi nanti. Apa pembagian syirik akbar? Pembagian syirik akbar ada 4, ya. Nih kita harus belajar, ya teman-teman. Dan nanti
saya akan menjelaskan hanya sedikit saja. Teman-teman nanti bisa memperluas diri untuk belajar akidah wasitiyah. Ya, apa kata Syekh ketika beliau menyebutkan tentang syirik akbar ini? Kata beliau ada menyekutukan Allah dalam berdoa. Jadi subhanallah, ketika berdoa, berdoanya bukan kepada Allah, bukan meminta kepada Allah, tapi meminta kepada orang-orang yang sudah berada di alam kubur, yang sudah meninggal dunia. Kalau kita minta doa kepada orang yang masih hidup, itu diperbolehkan teman-teman. Tapi kalau kita minta doa kepada orang-orang yang sudah meninggal, minta berdoa kepada patung-patung, kepada berhala, maka ini sudah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, syirik akbar termasuk di dalamnya adalah subhanallah, ada namanya syirik qasd. Ya, maksudnya adalah dia iradah atau disebut dengan syirik iradah. Maksudnya ketika dia beramal salih, benar-benar ya tujuan utama dia beramal salih bukan untuk Allah tetapi untuk yang lainnya. Seperti tadi menyembelih. Ya, menyembelih itu kan amal solih. Ya, kalau berkurban itu adalah amal solih. Tapi ternyata berkurbannya bukan untuk Allah, menyembelihnya bukan untuk Allah, tapi untuk para jin misalnya. Ya, dan ini sudah memasuki dalam syirik qasd. Ya, yang ketiga adalah syirik ta'ah. Ya, syirik dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan pendeta-pendeta mereka dijadikan sebagai Tuhan. Ya, Tuhan-Tuhannya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ya teman-teman, hati-hati ini yang namanya mentaati Allah Subhanahu wa taala, yaitu butuh hidayah. Ya, dan di antara doa kita senantiasa adalah Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Baik, yang terakhir di antara syirik akbar adalah syirik dalam mahabbah. Ya, jadi barang siapa yang dia mencintai seseorang atau mencintai selain Allah lebih besar cintanya daripada cinta kepada Allah, maka dia sudah masuk ke dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ya, baik. Kemudian pembagian di antara syirik ya atau menyekutukan Allah ada namanya syirik asghar atau syirik kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah menegur kita, ya pernah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, apa kata Allah? "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Subhanallah. Ya, jadi kita beramal salih hendaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik khafi, di mana Rasulullah SAW, yang ketiga adalah syirik khafi samar, di mana Rasulullah SAW mengumpamakan syirik khafi ini, apa kata beliau? Asyirku fi hadhil umma akhfa min dabibin namlah. Kata Rasulullah SAW, kesyirikan yang terjadi pada umat ini lebih sama daripada rayapan semut, dan semutnya itu berwarna sauda, berwarna hitam. Ala sofati sauda, sudah semutnya warna hitam, merayap di batu hitam, fi dhulumatil lail, dalam kegelapan malam. Makanya kadang kita itu nggak sadar, ya nggak sadar masuk ke dalam syirik khafi atau syirik yang sangat-sangat samar. Jadi hati-hati dalam perkataan, terutama ya teman-teman, dalam perkataan lisan itu benar-benar harus dijaga, benar-benar harus dijaga. Karena terkadang subhanallah lisan ini ternyata tidak sadar mengatakan sesuatu yang membuat Allah murka, yang ternyata lisan ini mengucapkan sesuatu yang masuk dalam menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan lisan, apalagi ya kepada seorang wanita, ya subhanallah. Baik, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni lakum minhu nazirum mubin. Sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tugasnya adalah untuk memberikan peringatan kepada kita semuanya. Ya, kita tahu bahwa tidak ada petunjuk yang lebih baik di antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita tidak tahu mana petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an dan mana petunjuk yang ada dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kita harus mempelajarinya. Jadi duduklah di majlis ilmu untuk belajar apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an dan apa-apa yang ada dalam hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Jadi teman-teman, dulu ketika Rasulullah SAW merasakan gangguan yang begitu besar dari orang-orang kafir, ya, dari orang-orang kafir yang mengatakan apa kepada Rasulullah SAW? Rasulullah SAW dikata-katai sebagai seorang yang sahir, sebagai penyihir. Rasulullah SAW dikata-katai sebagai, mohon maaf ya, majnun, orang gila, ya. Dan Rasulullah SAW juga diincar untuk dibunuh oleh orang-orang kafir, ya subhanallah. Maka Rasulullah SAW bersabar dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasulullah SAW bahwa wahai Muhammad, kata Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, lihat bahwa kaum-kaum yang dulu juga pernah mengalami hal yang sama dengan engkau. Dulu teman-teman, bisa dibayangkan enggak, Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau membuat kapal, ya, kapal di daratan, enggak ada hujan waktu itu, dan kaumnya mengata-ngatai Nabi Nuh dengan perkataan yang menyakitkan. Mereka mengatakan, wahai Nuh, ya, apakah akalmu tidak dipakai? Kenapa engkau membuat kapal di tengah daratan, ya? Akan kemana kau akan kemana engkau jalankan kapal ini? Tapi Nabi Nuh, teman-teman, tidak menggubris orang-orang yang mengejek Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap taat kepada Allah, tetap menyelesaikan tugasnya untuk membuat kapal. Nah, ini pelajaran penting bagi kita dalam kehidupan ternyata, ya. Ketika kita mentaati Allah, maka kanan kiri kita terkadang tidak mau tinggal diam, ya. Ketika kita benar-benar ingin menjadi hamba Allah yang taat, ada pastinya kita mendapatkan komentar, ada pastinya kita mendapatkan nyinyiran dari depan, dari belakang, dari samping. Subhanallah, maka Allah ingin menguji kita seberapa sabar diri kita masing-masing dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan dengan sabarnya Nabi Nuh alaihissalam, maka kita tidak ada apa-apanya, ya akhwat. Nabi Nuh sabar, ya, berdakwah 950 tahun. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga bersabar ketika mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Nabi Ibrahim ini subhanallah, benar-benar apapun yang Allah katakan, apapun yang Allah wahyukan, maka Nabi Ibrahim taat, benar-benar taat kepada Allah. Sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, ya, maka Nabi Ibrahim pun taat, benar-benar taat kepada Allah. Selagi itu perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi melihat apakah ini anak, apakah ini adalah sesuatu yang sangat-sangat disenangi oleh Nabi Ibrahim. Bayangkan saja, ya, Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang anak dari Hajur, itu satu, yaitu Ismail alaihissalam, dan anak satu-satunya, ya, masya Allah, diperintahkan untuk disembelih, ya. Tapi Nabi Ibrahim tahu bahwa ketaatan kepada Allah lebih diutamakan, maka Nabi Ibrahim pun benar-benar taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan Nabi Ibrahim akhirnya menjadi hamba Allah yang mendapatkan hadiah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan Nabi Ismail, yaitu domba. Subhanallah, subhanallah. Beginilah teman-teman, ya. Ini adalah sebuah hiburan juga untuk kita para da'iyah, penyeru-penyeru kebenaran. Terkadang dalam menyeru kebenaran kita mendapati ada sebagian hamba Allah yang tidak suka dengan orang-orang yang menyeru kebenaran. Ya, subhanallah. Hari ini kita mendapati subhanallah para pencela-pencela di mana mereka mengatakan, ya, di dalam sosial media mereka mengatakan orang-orang yang tetap berada dalam sunnah, mereka mengatakan memfitnah, ya, bahwa orang-orang ini harus dikeluarkan dari negeri kita Indonesia Raya, ya, harus disterilkan dari negeri kita yang tercinta. Subhanallah, padahal jelas subhanallah tidaklah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini kecuali ini adalah dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih miris lagi, ternyata yang membuat, ya,
membuat onar, yang memprovokasi bahwa siapapun yang berdakwah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak boleh di negeri kita, itu adalah saudara-saudara kita sesama muslim. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, beginilah teman-teman. Memang sudah sunnatullah, siapapun yang berdakwah, yang menyeru kepada kebenaran itu pasti ada orang yang tidak suka. Karena yang namanya syaitan pun ada dari jenis manusia, bukan hanya dari jenis jin. Dan syaitan tidak akan suka kepada siapapun dari hamba Allah yang senantiasa menyeru kebenaran. Maka dari itu banyak-banyak ketika teman-teman mendapatkan tugas untuk menyampaikan kebenaran, banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Ista'ini billah, minta tolong, minta kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Jikalau nanti mendapatkan gangguan, maka kembali kepada Allah, perbanyak zikir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi banyak-banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan orang-orang yang tidak menyukai dakwah sunnah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dariyat ayat 53, atawasau bih balhum qaumun taghun. Ya, apakah mereka saling berwasiat? Atawasau bih, ya. Balhum qaumun taghun. Tapi sebenarnya mereka adalah kaum-kaum yang melampaui batas, ya. Jadi orang-orang yang tidak mau mendengar, tidak mau beriman kepada utusan-utusan Allah yang telah Allah utus di muka bumi ini, mereka adalah orang-orang yang taghun, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka tidak saling berwasiat, ya. Mereka tidak saling memberikan nasihat, ya. Subhanallah. Jadi subhanallah teman-teman, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling memberikan wasiat, ya, untuk saling menasihati. Bahkan dalam surah Al-Asr Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita diminta untuk saling menasehati sesama kita dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dan yang namanya tugas beramar ma'ruf nahi mungkar, memberikan wasiat, itu bukan hanya tugasnya seorang da'i atau seorang da'iyah, tapi itu adalah tugasnya kita semuanya. Manakala kita melihat ada kemungkaran di depan mata kita, teman-teman, maka mari kita beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Karena kelak kita akan ditanya loh oleh Allah. Kenapa ketika engkau melihat kemungkaran berada di depanmu, kau biarkan saja? Tugas kita itu hanya menyampaikan. Urusan hidayah, yaitu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dipusingkan dengan seseorang yang belum mau misalnya untuk berhijrah, seseorang yang belum mau untuk sholat, seseorang yang belum mau untuk berhijab. Yang nanti Allah akan tanya kepada kita semuanya, ya akhwat, adalah apakah kita sudah beramar ma'ruf nahi mungkar atau belum? Apakah kita sudah menyampaikan kebenaran atau belum? Ya, kalau kita sudah menyampaikan kebenaran, maka Allah tahu. Ya, Allah akan tahu apa yang sudah kita lakukan. Ya, Allah akan tahu apa yang sudah kita ikhtiarkan. Ya. Kalau hasilnya, maka kita serahkan lagi kepada Allah dengan memperbanyak doa. Semoga Allah berikan hidayah untuknya. Semoga Allah luaskan hatinya. Semoga Allah jernihkan hatinya, sehingga hidayah itu bisa masuk ke dalam relung hatinya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Ad-Dariyat ayat ke-54. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatawalla anhum fama anta bimalum. Ya. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Fatawalla anhum ay la tubalu bihim wa la tuakhidhum wa aqba'la la sya'nihim. Ya, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, fatawalla anhum, maka mereka itu, ya, orang-orang yang tidak mau beriman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh, ya, ketika Rasulullah SAW sudah benar-benar menasihati mereka dengan sebuah nasihat, ya, maka mereka kadang mengatakan Rasulullah SAW orang yang gila, orang yang penyihir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan pedulikan kata-kata mereka. Tetaplah engkau berada dalam kebenaran, tetaplah engkau berada dalam kekuatan dakwah Islam ini, ya, subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasulullah SAW untuk tidak memusingkan, ya, kata-kata mereka. Ya, maka sekarang juga sama, teman-teman. Ketika ada di antara diri kita yang merasa misalnya teman-teman sudah berhijrah, memakai hijab yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, kemudian ada yang mengata-ngatai mukena dipakai gitu, ya, rapet, nggak kelihatan.
Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk tetap kuat, tetap berjalan di rel yang benar. Subhanallah, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hambanya yang istiqomah. Ya, subhanallah. Dan teman-teman, terkadang subhanallah ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, kita dikata-katai kamu sok suci, ya urusin saja urusin saja dosa-dosamu, ya. Dosa-dosamu juga sudah banyak, kenapa mengurusi kita? Ya subhanallah, maka kita katakan, mohon maaf, ya tidaklah kita menyampaikan ini kecuali misalnya kami sayang kepada antum, ya. Dan berdakwalah teman-teman dengan al-hikmati, dengan hikmah dan dengan benar-benar dengan rasa sayang. Yang namanya berdakwah itu bukan dengan kekerasan. Yang namanya berdakwah itu bukan dengan paksaan. Tapi berdakwah dengan memberikan teladan yang baik, berdakwah dengan kasih sayang, ya berdakwah dengan ilmu, berdakwah dengan banyak mendoakan mad'unya, berdakwah dengan benar-benar menggantungkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah yang telah diajarkan oleh para nabi, para utusan-utusan Allah Azza wa Jal. Mereka berdakwah dengan hikmah, mereka berdakwah dengan penuh kelembutan, ya bukan berdakwah dengan senjata misalnya, bukan berdakwah dengan kekerasan, tapi berdakwahlah terlebih dahulu dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita subhanallah, ya. Kembali teman-teman dalam surah Al-Baqarah ayat 272, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah petunjuk, ya, sebuah peringatan, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 272? Teman-teman yang punya mushaf silakan bisa dibuka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk, ya subhanallah. Dan ini teman-teman, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Ya, ini peringatan dari Allah. Laisa 'alaika hudahum, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Akan tetapi siapa yang memberikan petunjuk? Yang memberikan petunjuk adalah Allah Azza wa Jal. Karena hidayah sendiri teman-teman dibagi menjadi dua. Ada hidayatul irsyad, ada hidayah taufik. Ya, hidayatul irsyad ini kita bisa menunjukkan kepada seseorang, ya ukhti, mohon maaf, ya, apa yang engkau lakukan itu tidak benar, ya. Engkau pergi dengan laki-laki yang bukan mahram, sedangkan Allah melihatmu, mana rasa malumu kepada Allah. Yang engkau lakukan dari perkataan-perkataan yang tidak Allah ridhoi itu adalah sesuatu yang tidak baik. Maka teman-teman bisa berdakwah seperti itu kepada kawan-kawannya. Tapi kalau dia tidak mau meninggalkan apa-apa yang telah ia lakukan dari sebuah dosa, maka bukan perkara kita untuk memaksa dia untuk mengikuti kita semuanya. Karena seseorang tidak mendapatkan hidayah taufik, ya, dan kita tidak bisa memberikan hidayah taufik karena hidayah taufik itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lihat teman-teman, subhanallah, subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa dzakir, dan tetaplah berikan peringatan. Subhanallah, berikan peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Subhanallah. Dan peringatan itu berasal dari Al-Quranul Karim, berasal dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jadilah kita orang-orang yang senantiasa memberikan peringatan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Subhanallah teman-teman, saya pernah dapat sebuah kisah di mana ada seorang anak wanita yang masih kuliah di Yogyakarta. Dia itu awalnya itu putus asa gitu loh, putus asa, sudah nggak punya lagi semangat hidup, ya subhanallah, karena pernah dibully oleh kawan-kawannya. Dan itu yang beliau rasakan. Kemudian Allah berikan hadiah teman yang salihah. Dia berkata kepada saya, Ustazah, alhamdulillah, ya, atas nikmat dari Allah, Allah berikan fulana ini teman saya. Dulu kalau Allah nggak berikan fulana ini teman saya, mungkin katanya anak perempuan ini bilang ke saya, sepertinya saya sudah bunuh diri katanya. Saya sudah nggak bisa lagi
berpikir bagaimana saya hidup ke depan gitu ya. Dan subhanallah ternyata fulana ini Allah berikan hadiah untuknya ya, dengan memberikan sebuah peringatan kepada ukhti ini ya, wahai ukhti, kalau engkau bunuh diri maka itu bukan jalan keluar satu-satunya ya. Kalau engkau bunuh diri maka Allah akan adab sesuai dengan apa yang engkau lakukan. Orang bunuh diri jatuh dari atas ya, misalnya menerjunkan dirinya ke kali atau kemana, ke sungai, maka nanti di akhirat dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diterjunkan dari atas ke bawah terus saja ya, gak berhenti-berhenti. Orang bunuh diri dengan meminum racun ya misalnya, maka adabnya begitu nanti di akhirat, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah dan terus minum racun ya. Subhanallah. Maka subhanallah terkadang ya teman-teman, nasihat yang kita berikan kepada kawan itu sangat-sangat bermanfaat. Kita nggak tahu kawan kita itu keadaannya seperti apa ya. Dan yang namanya hidup subhanallah terkadang ada masanya yang namanya futur ya. Dan ketika kita futur teman-teman, maka kita butuh orang yang memberikan nasihat kepada kita. Kita butuh orang yang memberikan semangat hidup kepada kita. Maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa memberikan wasiat, memberikan nasihat untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita, karena sesungguhnya nasihat itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-56, dan ini menjadi sebuah dalil di mana tujuan diciptakannya kita ke dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah teman-teman, yang namanya ibadah yaitu adalah sebuah hal yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita bisa melaksanakannya. Dan karena tujuan utama kita adalah untuk beribadah. Dan beribadah subhanallah adalah sesuatu yang Allah cintai ya. Dan di antara pokok ya dalam beribadah kepada Allah tadi sudah ya kita jelaskan bahwa di antara syaratnya agar ibadah kita diterima oleh Allah adalah tidak menyekutukan Allah dan mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mengikuti apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa-apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Masyaallah. Baik, kemudian yang namanya ibadah ya teman-teman, ibadah itu juga cakupannya luas. Jadi jangan dipikir namanya ibadah itu hanya sholat saja, hanya puasa saja. Kadang kita yang namanya ibadah terkadang ya subhanallah orang-orang tuh mengartikannya dengan sempit. Padahal subhanallah yang namanya ibadah ya itu cakupannya luas. Cakupannya luas. Di antara yang kita bisa ketahui bahwa ibadah itu adalah diantaranya maksudnya itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala ya, mencakup ibadah secara zahir dan ibadah secara batin. Dan ibadah secara dohir misalnya salat, ibadah secara batin misalnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini semuanya subhanallah adalah sebuah hal yang harus kita pelajari dengan ilmu. Dan kita tahu bahwa ibadah, apa yang dimaksud dengan ibadah, para ulama menyebutkan termasuk di dalamnya Syekhul Islam mengatakan bahwa ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Ya, lihat teman-teman, ini harus kita tahu. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah tapi kita tidak tahu apa itu ibadah. Ibadah itu pengertiannya adalah ismun jami', segala nama ya secara keseluruhan, ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yarda, dari apa-apa yang Allah cintai, minal aqwali wal a'mali dhahira wal batina, dari apa-apa yang Allah cintai, baik dari perkataan ya, perkataan misalnya zikir, bacaan Al-Quran itu perkataan ya, membaca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, atau baca astagfirullah wa atubu ilaik, itu semuanya adalah ibadah, termasuk dari ibadah yang perkataan. Wal a'mal atau perbuatan misalnya salat, perbuatan misalnya birrul walidain ya, perbuatan misalnya mentaati suami kita, mentaati Allah Azza wa Jalla, mentaati Rasulullah SAW, menuntut ilmu, semuanya adalah perbuatan.
perbuatan. Adh-dhahira wal batina. Adh-dhahira adalah yang nampak, al-batina adalah yang tidak nampak. Ya, ini perkataan ibadah berdasarkan yang dijelaskan oleh para ulama. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah, teman-teman, apa kata Imam Ibnul Qayyim? Ibadah itu cakupannya ada, beliau menyebutkan 15 kaidah ya. Dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa asul ibadah adalah at-tadhallul. Jadi aslinya ibadah itu adalah merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Bahkan teman-teman, para ulama itu banyak membuat kitab-kitab ya, di mana mereka itu mendefinisikan ibadah beserta contohnya. Ya, subhanallah. Dan ini luar biasa ya, mereka subhanallah diberikan oleh Allah itu keutamaan yang sangat banyak. Para ulama itu kalau mereka menjelaskan sebuah definisi atau mencontohkan sebuah contoh itu detail ya, subhanallah. Dan inilah yang Allah berikan keutamaan kepada mereka. Baik, kemudian dalam surah Ad-Dariyat ayat 57 Allah berfirman, "Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allahu akbar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW berdakwah, ketika Allah mengutus ya para utusannya untuk berdakwah, maka sesungguhnya mereka tidak meminta sesuatu kepada para mad'unya, mereka tidak meminta kepada kaumnya, mereka benar-benar meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Dzat Ar-Razzaq, Dzat yang Maha memberikan rizki, Dzul Quwwatil Matin, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi subhanallah, ketahuilah wahai saudariku bahwa beramar ma'ruf nahi mungkarnya kita itu hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam surah Dariyat ayat 59, "Fa innal ladzina dzalamu danuban misla danubi ashabihim fala yasta'jilun." Maka sungguh orang-orang yang zalamu, orang-orang yang zalim, dan orang-orang yang zalim ini adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka baginya danubam misla danubi ashabihi, maka baginya adab. Ya, Allah sudah menyediakan adab ya, misla danubi ashabihim. Kalau disebutkan danub di sini biasanya orang Arab menyebutkan danub ini maknanya adalah sebuah tempat yang besar yang berisi air. Ya, ini namanya danub. Dan orang Arab kalau mengatakan ada air yang berada di wadah di tempat yang sangat besar itu namanya danuban min ma. Ya, danuban min ma. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagi siapapun orang-orang yang menyekutukan Allah, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, teman-teman, ketika diberitahu oleh Rasulullah SAW akan ada adab, mereka justru mengejeknya. Mereka minta kepada Rasulullah SAW untuk disegerakan. Wal'iyadzubillah, ya subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat ke-60, "Fawailul lilladzina kafaru mi yaumihimul ladzi yu'adun." Ini adalah ayat terakhir dari surah Ad-Dariyat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka celakalah, ya, fawail. Wail itu celaka. Kepada siapa Allah berikan kecelakaan? Kafaru, bagi orang-orang yang kafir, yang tidak mau beriman, mi yaumihimul ladzi yu'adun, pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Orang-orang kafir akan mendapatkan adab yang sangat pedih di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman Islam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya. Jazakumullahu khairan teman-teman atas kehadirannya. InsyaAllah kita bisa berjumpa kembali esok hari di channel yang sama, InsyaAllah dalam pembahasan tarbiyatul abna. Barakallahu fi kunna jami'an. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.